Ya sebenarnya mereka tahu, dalam hatinya tahu ini kecelakaan, bukan pembunuhan. Jadi Tapi mereka pura-pura aja lah gitu. Kan pura-pura dalam dalam perahu, perahu pura-pura nggak tahu. Pak Susno, ini semakin ke sini ya, Pak, kalau kata orang sekarang semakin ke sana semakin ke sini Iya, gitu. iya. Semakin nggak jelas gitu. Ini perkara peristiwa meninggalnya Vina dan Eki ya, Pak. Iya, Masih ada aja yang ngeyel, maaf ya Pak bahasa saya ya. iya. Ngeyel bilang ini tuh pembunuhan, bukan kecelakaan lalu lintas. Padahal bukti-bukti yang menyatakan bahwa ini adalah pembunuhan tuh sudah mulai rontok. Nih musim kemarau nih Pak, banyak yang Rontok. rontok-rontok nih. Gitu gimana sih Pak? Ya, kalau ini untuk dikatakan pembunuhan sudah tamat riwayatnya ya. Nggak ada lah. Semua terdakwa sudah menarik keterangannya di depan pengadilan, terakhir Sudirman. Kemudian semua saksi-saksi sudah menarik keterangannya. Kemudian timbul saksi-saksi baru yang menyatakan ini bukan pembunuhan, murni kecelakaan lalu lintas, kecuali saksi Aep yang juga tidak melihat langsung, tapi hanya melihat rombongan motor gitu kan. Dan itu pun dia orangnya udah nggak jelas di mana. Dan saksi mel-mel. Ya udahlah, saksi yang melihat langsung nggak ada, saksi mahkota, saksi-saksi fakta lain sudah mencabut keterangannya, dan bermunculan saksi baru juga. Jadi udah tamat ini, Loh, tapi kecuali yang ngeyel kan. iya, yang berpendapat ini bukan orang biasa-biasa saja loh, Pak. Orang pandai dan cukup berpengalaman lah di bidang hukum, Pak. Ya sebenarnya mereka tahu, dalam hatinya tahu ini kecelakaan, bukan pembunuhan. Jadi Tapi mereka pura-pura aja lah gitu. Kan pura-pura dalam dalam perahu, perahu pura-pura nggak tahu. Tahu sebenarnya mereka. Dari raut mukanya aja udah kelihatan mereka tahu. Tapi mereka tidak tahu dampaknya ya. Apa dampaknya? Kalau tetap mempertahankan ini kecelakaan lalu lintas, mempertahankan ini adalah pembunuhan, khususnya hakim ya, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara, kasihan itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa udah selesai dia, tinggal hakim gitu. Jadi janganlah ngeyel. tapi Ya, mungkin Pak yang membuat mereka bersikukuh gitu ya bahwa mereka ini adalah bukan kecelakaan karena satu motornya tidak rusak, dua helmnya tidak hancur, cuman iya, ya maaf, kepalanya yang hancur. kepala korban yang rusak, apa luka berat ya Pak ya. Iya, kalau Jadi kalau mau dicoba boleh. Gimana? Yang nabrak itu kan bukan motor, motornya kepleset, langsung dia apa namanya? Grab di jalan gitu, apa namanya? Sehingga tidak kan nabrak pembatas jalan, kemudian setelah nabrak pembatas jalan dia terjatuh langsung meleret gitu. Memang nggak berat, spakbornya, kemudian shock breaker, spakbor depan gitu kan. Eh, tidak terlalu berat, tapi yang berat yang tabrakan itu kepala. Kepala nabrak tiang penerangan jalan umum. Kemudian di situ ada skrup juga, dagingnya juga tertinggal di situ. Ya jelas pecah kepala, kalau kecepatannya tinggi nabrak itu ya pecah, makanya helmnya pun pecah bagian depan. Kalau ada yang katakan nggak pecah, gimana? Yang punya helm sendiri si Batak itu ya, iya. itu helm saya katanya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan saksi yang lain, yang si pengembara itu dia melihat bahwa ada kecelakaan di situ. Terus si yang punya bengkel siapa namanya, Oki dan Yayan juga ada di situ. Dia melihat, kemudian orang yang mau manten itu ya siapa namanya lupa saya. Dia Hmm. melihat bahwa Oki itu ugal-ugalan naik motornya ngangkat gitu. Kemudian siapa lagi si Batak tadi ngatakan, ya Batak ya yang dia siapa itu yang ada saksi lagi yang mengatakan dia berpisah pada jam berapa itu kan Iya. sama-sama anak polisi. Dia katakan bahwa ngobat dulu gitu kan. Ngobat apa mabuk-mabukan Iya. dulu. Ya udah saksi udah banyak. Hanya sayang saksi ini sebagian tidak diperiksa waktu itu. Kenapa tidak diperiksa? Karena mungkin Polresnya nganggap sudah cukup gitu ya.
Eee, Nah, ada lagi nih Pak yang bilang, kan belakangan muncul ya Pak bukti, percakapan elektronik apa mhm, BBM Messages kalau saya nggak salah iya, ingat itu dari, Widi kepada, Vina. heeh, Bahkan itu dibilang, ini kan sumbernya nggak jelas dan seorang ahli, psikologi psikologi, forensik pun dianggap tidak berwenang untuk menyatakan bahwa ini adalah alat bukti gitu. ya tidak berwenang gimana, Siapa lagi yang siapa berwenang? lagi yang berwenang, itu yang ngambil polisi, penyidik. Itu ditemukannya di dalam berkas. Di dalam berkas, dalam percakapan nomor berapa itu, nomor 55 apa 65 itu kan ada di Ya. dalam berkas. Dan daftar HP ada di berkas itu pada halaman daftar alat bukti, daftar barang bukti. Di situ ada HP nomor sekian, milik siapa, isi pembicaraannya apa. Jadi kan jelas sekali. Jadi bukan karangan ya Pak ya? Bukan karangan, itu ada di berkas. Dan itu ada di tangan polisi, ada di tangan jaksa, ada di tangan hakim. Sidang pertama, tahap pertama ada di sidang, di berkas sidang banding, ada di berkas sidang kasasi. Tapi dasar tidak digunakan. Jadi ngapain itu dimasukkan kalau nggak digunakan? Yang ngambilnya sah juga polisi. Nah, tapi itu kalau digunakan maka gugurlah pembunuhan. Lalu Ya, kalau seorang ahli psikologi forensik tidak berwenang menyatakan itu alat bukti, siapa dong, Pak? ya memang ahli forensik itu tidak menyatakan alat bukti kan. Yang menyatakan alat bukti kan ya penyidik karena dicantumkan di dalam berkas. Hmm. Kan sudah menyatakan bahwa itu sebagai alat bukti itu sudah terdaftar di dalam berkas di halaman daftar barang bukti, dibunyikan di dalam berkas, tetapi sayang tidak disimpulkan bahwa ini oh kalau ada ini maka gugurlah ini. Jadi sudah Jadi kita bukan tinggal baca, karang-karangan ya, Pak? yang nggak ngarang ngomong itu dari polisi kok, dari penyidik sampai ke jaksa sampai juga ke hakim, tapi nggak tahu mereka nggak gunakan itu ya. Nah, terakhir Pak, katanya ada juga BBM Messages dari, DPO yang namanya Andi ya, Pak, yang, Hmm. katanya disebarkan ke Saka Tatal menyatakan bahwa, atau mengajak untuk mencelakakan Eki, itu gimana, Pak? Ya, itu BBM message ya, bukti elektronik yang dimasukkan dalam berkas, kalau nggak salah ya. Ya. Itu Pak Riza Indragiri menyatakan. Ada BBM dari orang namanya Andi. Andi ini DPO yang nggak ketemu, yang katanya fiktif kan. Ya, lalu Ke, kemudian dihilangkan. kepada Sudirman. Yang juga ini meragukan gitu cara berpikirnya. Oleh Sudirman katanya kirim ke Saka Tatal dan lain-lain. Isinya itu ngajak mencelakakan. Dan isi BBM itulah yang dijadikan oleh jaksa, oleh penyidik sebagai pembuktian unsur berencana. Hmm. Tetapi kalau kita telusuri, kata Pak Riza ya, kata Pak Riza, bahwa BBM-nya itu nggak jelas dari nomor berapa, milik siapa, kapan. Tidak ditemukan itu bukti itu. Tidak ada alat pendukungnya. Apalagi disebutkan itu BBM dari Andi. Andinya sendiri ini fiktif. Ya berarti yang tidak ada dibuat ada, yang ada tidak dipakai. Nah, tapi yang tidak ada dibuat ada ini kan hanya untuk membuktikan pembunuhan. Ya. Tapi kalau yang ada begitu dipakai, maka pembunuhan jadi gugur. Ya udah tamat lah ceritanya ini. Jadi sebenarnya yang mengada-ada atau yang sumbernya tidak jelas justru yang dari DPO Andi ini dong, Pak? Iya, itu udah gugur, itu nggak ada gunanya, wong Andinya nggak ada, kemudian HP-nya juga nggak ada, dari HP nomor berapa ke HP nomor berapa, tapi itu kena. Tapi perlu juga oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, mengapa ada keterangan ini? Ya, Siapa yang menyisipkan ini? Maka celakalah dia yang telah mensisip-sisipkan. PR ya. Ya.